Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Khairunisa. Saya berasal dari Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dan sekarang saya menjadi salah satu mahasiswi di program studi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, pada umumnya kita sebagai mahasiswi ataupun mahasiswa memiliki tujuan tertentu untuk kuliah di suatu universitas. Nah, tujuan saya sendiri dalam kuliah yaitu untuk melanjutkan pendidikan yang mana menambah wawasan dan pengetahuan baru yang belum pernah saya pelajari, dan juga saya dapat untuk memiliki kompetensi baru. Nah, selain memiliki kompetensi baru, diharapkan juga dapat membentuk karakter maupun mengembangkan diri dengan cara bersosialisasi dengan mahasiswi lainnya yang berada di suatu kampus tertentu. Nah, setelah selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi, diharapkan setelah itu mendapatkan peluang karir yang terbuka, dan juga biasanya banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan keterampilan yang telah diasah di bangku perkuliahan yang nantinya dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang di sekitar dan orang-orang terdekat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya mahasiswa itu dituntut untuk memiliki keterampilan, khususnya seperti saya sendiri, saya kuliah pada pendidikan biologi yang dimana berada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang dimana keterampilan itu sangat dibutuhkan untuk semua calon guru. Nah, pada saat perkuliahan, saya telah mengambil mata kuliah micro teaching, yang dimana pada mata kuliah tersebut mahasiswa dituntut untuk membuat suatu media pembelajaran yang kemudian media tersebut dipresentasikan, yang dimana media tersebut berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga diadakannya praktik pengalaman lapangan atau PPL pada sekolah tertentu. Nah, PPL ini sendiri sangat banyak memberikan pengalaman bagi diri saya sendiri, yaitu seperti saya dari yang sebelumnya belum mampu atau tidak percaya diri saat tampil di depan orang ramai. Setelah saya melakukan PPL ini, saya mampu berdiri di depan banyak siswa untuk mengajar yang selama ini hanya presentasi di depan teman-teman, tetapi pada saat PPL ini sudah berani menjelaskan materi di depan siswa-siswa yang ada di hadapan saya. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang tadinya siswi yang saya ajarkan tidak memperhatikan saya saat mengajar, lama-kelamaan saya mulai bisa mengendalikan kelas tersebut, yang dimana siswi tersebut pada saat saya, yaitu dengan cara saya membuat pembelajaran dengan cara yang seru, dengan cara yang mereka tidak bosan. Di situ saya membuat pembelajaran tipe kuis seperti itu, lalu membuat dalam suatu kelompok. Jadi mereka tidak bosan dengan hanya terpaku pada saya yang ada di depan, tetapi mereka juga dapat berdiskusi dengan teman-teman yang berada di sekitar mereka. Nah, dan juga sesekali yang namanya saya calon guru biologi. Nah, jadi yang saya ajarkan di sekolah tersebut yaitu tentang biologi. Di situ sesekali saya membawa mereka belajar di luar, melihat tumbuhan, hewan yang ada di sekitar mereka agar mereka tidak bosan. Selama ini kan belajar hanya terfokus pada buku dan di dalam kelas. Mungkin mereka bosan, makanya mereka jarang memperhatikan kita sebagai pendidik yang ada di depan. Nah, sesekali saya membawa mereka keluar untuk melihat tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitaran sekolah. Nah, selanjutnya mata kuliah yang susah maupun mudah menurut saya.
Nah, sebenarnya semua mata kuliah itu sulit apabila kita tidak mempelajarinya dengan baik. Nah, tetapi apabila sudah kita pelajari dengan baik, semua ada solusi untuk memecahkan masalah di dalam semua mata kuliah. Nah, tetapi ada satu mata kuliah yang menurut saya sulit dipahami, yaitu mata kuliah mikrobiologi. Mengapa saya bilang susah dipahami? Karena pada saat mata kuliah mikrobiologi ini saya ambil, pada saat itu sedang musim pandemi COVID-19. Nah, otomatis pada saat itu perkuliahan diadakan secara daring atau dalam jaringan. Biasanya kuliah mikrobiologi ini diadakan praktikum di laboratorium pendidikan biologi. Akan tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka mata kuliah mikrobiologi ini hanya diadakan karena susah dipahami dan juga tidak mengerti karena tidak melakukan praktikum langsung. Jadi tidak langsung melihat bagaimana sih mikrobiologi ini, bagaimana yang ada